Silakan dari Bisnis Indonesia. Ya, Assalamualaikum Gus Menteri. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Jeffrey. Iya nih Gus, izin bertanya terkait dengan dana desa dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang baru saja diumumkan oleh BPS kemarin. Nah ini sebenarnya kalau dari Kemendes sendiri sebenarnya efektivitas dari dana desa sendiri sejauh apa sih Gus? Karena kan tadi kan dibilang bahwa dana desa ini cukup untuk mampu menahan kemiskinan di desa. Ini sebenarnya seberapa jauh dana desa ini berkontribusi terhadap penahanan kemiskinan, dan juga untuk di tahun ini seperti apa nih dana desa untuk agar bisa menurunkan tingkat kemiskinan di desa sendiri, seperti itu Gus. Oke, jadi dengan kondisi COVID ya, tadi sudah kita sampaikan datanya, hanya 0,38 itu kenaikan kemiskinan di desa, jauh di bawah dari kenaikan kemiskinan di kota. Itu artinya dalam kondisi COVID yang kayak begini pun, itu ternyata efektif sekali dana desa, yang pada hakikatnya dua hal untuk ekonomi, yaitu BLT dan padat karya tunai desa. Jadi kalau mau kita klaster secara garis besarnya, dana desa yang bergulir itu untuk dua hal. Pertama untuk COVID, penanganan COVID, itu pakai PPKM, pakai relawan desa lawan COVID, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini untuk kepentingan ngerem jangan sampai penyebaran COVID di desa terus berkembang. Yang kedua untuk ekonomi. Nah ini yang harus digenjot. Nah sementara ini ada dua model. Satu model ini model jaring pengaman sosial, yaitu BLT dana desa, dan dua model padat karya tunai desa yang itu ada dua jenis. Satu padat karya tunai desa infrastruktur produktif, dan padat karya tunai desa ekonomi produktif. Nah, desa-desa contoh tadi yang saya sampaikan tadi, misalnya di Maluku Barat, kemudian di Sragen, kemudian di Wonogiri, itu contoh padat karya tunai desa ekonomi produktif. Jadi penanganan produksi masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk ekonomi, itu pendekatan yang awalnya digunakan pendekatan PKTD. Mereka mengerjakan, dapat upah, tapi kemudian terus berproduksi. Nah akhirnya lama-lama dia juga bisa menjual barangnya sendiri, akhirnya mandiri, dan dengan demikian terjadi penurunan yang cukup signifikan dari terkait dengan jumlah penerima KPM atau jumlah KPM, keluarga penerima manfaat. Nah, ke depan tentu akan lebih sistematis lagi penanganan kemiskinan di tingkat desa, karena kita akan punya database utama di SID, Sistem Informasi Desa, tentang kondisi kemiskinan di tiap-tiap desa. Dan bukan hanya kondisi kemiskinannya, di mana letak kemiskinan itu, siapa orangnya. Sehingga nanti kita bisa menghitung bukan hanya kakak tapi warga. Karena nanti akan mudah, misalnya sekarang di satu desa setelah dilakukan pemutakhiran data, ditemukan sekitar misalnya 50 warga miskin, bukan kakak, 50 warga miskin. Nah ketika 50 warga miskin ini ketemu by name by address, kemudian ditangani dengan menggunakan dana desa, apakah BLT atau dilibatkan dalam padat karya tunai, sehingga dalam 1 bulan dia bisa mendapatkan upah senilai Rp450.000, maka dia sudah memasuki daerah di atas garis kemiskinan. Karena batasnya rata-rata ya, rata-rata. Tapi tiap daerah kan beda-beda. Ada yang 450.000, ada yang 390.000, itu data di BPS ada semua. Nah, sehingga dari situ akan sangat cepat dan tepat upaya-upaya
untuk penurunan kemiskinan di desa. Nah, sekaligus untuk pengurangan pengangguran karena pendekatannya padat karya tunai desa. Saya kira gitu, Mas Jeffrey. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.